Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da ad-din wa tmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Al-Bulughah fi Ahadithil Ahkam karya Al-Imam Ibn Al-Mulaqqin rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah membahas sampai pada bagian tentang muamalah maliyah. Karena fikih itu dibagi 4 ya, ada ibadah, ada muamalah maliyah, kemudian ada usrah atau keluarga, dan terakhir jinayat. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu aidan an Nabi sallallahu alaihi wasallam bainama ibadani min bani Israila ma'ahuma binataruna ataddahu fa'aqaduna ihdahuma matana ja'ada fi dunyil ukhra faqtasamata ila Dawud alaihi salam fahakama bihi al-ukhra famarrata ala Sulaiman fasa'alahuma wa zakarata lahu faqala Iqtuni bisitin asyukuhu bainakuma. Faqalat as-sughra la taqat yarhamkallah wa huwa waladullah fahakama bihi laha. Dari siapa tadi? Abu Hurairah. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama tatkala imra'atani, ada 2 wanita, min Bani Israel, dari Bani Israel, ma'ahuma, bersama keduanya, ibnahuma, ada anak dari keduanya. Jadi masing-masing bawa anak satu-satu. Ada dzi'bu, maka menyeranglah serigala itu, fa'akhadha, lalu dia menangkap ibna ihdahuma, anak dari salah satu keduanya. Fatanaza'ata, lalu keduanya pun rebutan fi ibnil ukhra, pada anaknya yang lain yang tidak diambil oleh serigala tadi. Fakhtasamata, lalu keduanya mengadu ila Dawud, kepada Nabi Dawud alaihi salam. Fahakama bihi, lalu beliau memberikan hukum terhadap bayi tadi, lil kubra, untuk yang lebih tua, karena yang lebih tua ini lebih pintar ngomongnya Pak. Famarrata, lalu keduanya pun melewati ala Sulaiman, kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Fasa'alahuma, lalu Nabi Sulaiman bertanya kepada keduanya, ada masalah apa? Fadzakarata lahu, lalu keduanya pun menyebutkan kisahnya kepada Nabi Sulaiman. Faqala, maka Nabi Sulaiman mengatakan, ituni bisikin, datangkan kepada saya pisau. Untuk apa? Asyukkuhu bainahuma, aku akan membelah bayi itu di antara kalian berdua, ya, artinya dibagi 2 karena rebutan. Faqalatis sughra, maka berkatalah yang lebih muda, la taf'al, jangan engkau lakukan, yarhamukallah, semoga Allah merahmati anda, wa huwa waladuha, dan bayi ini adalah miliknya atau anaknya orang yang tua tersebut. Fahakama bihi laha, maka Nabi Sulaiman memberikan keputusan terhadap bayi tadi untuk ibu yang muda. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini termasuk cerita Israiliyat
yaitu cerita tentang Bani Israel, tetapi hadisnya sahih. Cerita Israiliyat itu ada 3. Ada cerita Israiliyat yang dibenarkan oleh Islam, disebutkan Quran, disebutkan hadis. Nah, berarti apa? Pasti benar. Yang kedua, cerita Israiliyat yang ditiadakan oleh Quran, yang didustakan oleh Quran, yang tidak mungkin secara akal, tidak mungkin, sehingga oleh Islam atau oleh Quran didustakan. Yang ketiga adalah cerita Israiliyat yang tidak dibenarkan Quran, juga tidak didustakan oleh Quran. Nah, seperti ini boleh diceritakan. Ini termasuk cerita yang pertama, cerita Israiliyat yang dibenarkan oleh Quran atau oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menceritakan tentang 2 orang wanita masing-masing punya bayi, tapi kemudian bayinya itu diambil serigala 1, tersisa 1, rebutan. Nah, yang paling tua ini pintar ngomong, sehingga ketika berperkara kepada Nabi Daud, dikasih keputusan oleh Nabi Daud, dia yang menang. Tapi ketika berperkara kepada Nabi Sulaiman muter akalnya, Pak. Ini supaya tahu bahwa ini anaknya si fulanah atau si fulanah, caranya gimana? Nah, beliau memakai satu tipu daya, ya helah, supaya menguak siapa sebenarnya pemilik anak ini. Maka beliau katakan, udah gini aja, pisau dibawa ke sini, saya belah bayinya, jadi yang separuhnya kamu, yang separuhnya kamu. Nah, yang tua tadi rela dibelah, sementara yang muda tidak rela dibelah. Berarti menunjukkan bahwa dia adalah ibunya, karena ibu pasti ada rahmat atau kasih sayang kepada anak tersebut. Nah, ini masuknya masih bab apa ini? Al-laqit, bayi yang dipungut di jalan. Nah, maka kasusnya kalau ada bayi yang dipungut di jalan, kemudian rebutan, ada 2 orang rebutan bayi yang ada di jalan tadi, yang ditemukan di jalan. Dua-duanya tidak punya bukti. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, hakim harus cerdas, Pak. Kalau yang pertama punya bukti, ya sudah dimenangkan. Yang kedua punya bukti, ya sudah dimenangkan. Kalau dua-duanya tidak punya bukti, nah ini hakim harus cerdas. Dua-duanya sama-sama punya bukti. Satu membawa 2 saksi, satu membawa 2 saksi. Sama-sama punya bukti, gugur semuanya. Nah, hakim harus cerdas. Di sini kecerdasan Nabi Sulaiman alaihissalam teruji, sehingga beliau menggunakan helah ini untuk menguak siapa sebenarnya pemilik bayi tersebut. Kisah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara isyarat di dalam Al-Qur'an. Tapi masalah yang lain, ya. Wa Dawud wa Sulaiman il yahkumani fil harthi il nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim syahidin fafahamnaha Sulaiman. Maka kami memberikan paham tentang masalah yang diperkarakan tadi Sulaiman kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ini masalah yang lain, ya. Tapi sama-sama Nabi Daud dan Nabi Sulaiman memberikan keputusan, tapi yang lebih tepat adalah keputusannya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Jadi seorang anak lebih pintar dari bapaknya itu tidak ada masalah sama sekali. Bahkan ini bapak tidak perlu merasa susah, Pak. Justru malah bangga karena anaknya bisa lebih pintar daripada dirinya. Berarti dia berhasil mendidik anaknya tersebut, ya. Karena kalau anaknya tidak bisa sampai kepada derajat bapaknya, berarti dia belum berhasil mendidik anaknya tersebut. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, dalam hadis ini disebutkan bahwasanya ikhtasamata ila Dawud. 2 orang ini mengadu urusan mereka kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan bahwa Nabi Daud selain sebagai nabi juga sebagai qadhi. Qadhi itu hakim. Kalau ada masalah di tengah-tengah masyarakat, nah yang memutuskan siapa? Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan hal tersebut. Wa hal ataka naba'ul khasmi ittasawwarul mihrab. Apakah sudah datang kepada engkau wahai Nabi Muhammad cerita tentang 2 orang yang berperkara
ketika mereka itu naik ke mihrabnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Ingatlah ketika mereka masuk kepada Nabi Daud, kemudian Nabi Daud kaget terhadap mereka, maka mereka pun mengatakan, jangan takut wahai Nabi Daud. Kami adalah dua orang yang berperkara, satunya zalim kepada sebagian yang lain, fahkum bainana bil haq. Maka tolong berilah keputusan kepada kami dengan kebenaran. Wala tustit, dan janganlah menyimpang dalam memberikan keputusan. Wahdina ila sawa'is sirat, dan tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Nah, ini isyarat bahwasanya Nabi Daud alaihi salatu wassalam juga sebagai qadhi untuk umat beliau, tidak hanya nabi saja ya, tapi juga sebagai qadhi atau memberikan keputusan hukum di tengah-tengah masyarakat. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam mengatakan, ituni bisikin, bawakan pisau, saya ingin membelah bayi ini. Padahal dalam hati niatan beliau tidak akan membelah, karena kalau dibelah kan dolim, Pak. Apa salahnya bayi dibunuh? Nabi Sulaiman mengucapkan begini, tetapi niatan hatinya tidak betul-betul. Apakah ini disebut dusta? Tidak. Seperti ini disebut ta'rid. Ta'rid itu adalah sindiran, atau istilahnya adalah dia mengatakan sesuatu tetapi dalam hatinya memaksudkan yang lain. Maka para ulama mengatakan fil ma'arid manduhah anil kadhib. Di dalam kata-kata ma'arid atau sindiran seperti perkataan Nabi Sulaiman tadi, itu ada kelonggaran dari dusta, alias jangan berdusta kalau masih bisa mengucapkan kata-kata ma'arid. Nah, contoh ma'arid yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam tadi, beliau tidak betul-betul ingin membelah, tapi beliau hanya mencari cara bagaimana mengetahui siapa yang benar, siapa yang salah. Dan ma'arid ini dilakukan juga oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Fa'alahu kabiruhum. Nabi Ibrahim merusak arca-arca kecuali yang besar. Nah, mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan ini terhadap arca-arca kami, wahai Ibrahim? Maka beliau menjawab, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Bahkan yang melakukan itu adalah arca yang besar ini, buktinya dia tidak rusak. Maka tanyalah kepada mereka jika mereka arca-arca itu bisa bicara. Nah, di sini Nabi Ibrahim seolah-olah berdusta. Dia mengatakan bahwa yang merusak ini arca yang besar. Padahal sebenarnya dalam hati beliau tidak seperti itu. Beliau memaksudkan bal fa'alah titik. Ya, saya melakukan. Kabiruhum hadza. Arca yang terbesar adalah yang ini. Nah, jadi dua kalimat, Pak, dipotong. Bal fa'alah, ya saya melakukan. Kemudian kabiruhum hadza, kalimat yang kedua. Tapi ketika dua kalimat itu disambung, mereka jadi salah paham, dikira yang melakukan adalah arca yang besar. Ini namanya apa? Ma'arid. Nah, maka jangan dusta kalau masih bisa mengungkapkan dengan kata-kata ma'arid. Berikutnya, Ustaz. Ju'alah. Apa itu ju'alah? Ju'alah artinya sayembara. Misalnya saya mengatakan kepada antum, siapa yang bisa menemukan mobil saya yang hilang, nah, maka nanti akan saya kasih uang sekian. Nah, itu namanya ju'alah. Siapa yang bisa menangkap burung saya yang lepas, nah, maka nanti saya kasih uang sekian. Itu namanya ju'alah. Monggo. atau ala hayyil min ahya ila akhir walam yakun wa kana hum kadzalika itu bi wasayyidullah faqalu hal ma'akum jawabun aw raqib faqalu innakum lam tuquluna wa la naf'alu hatta taj'alu lana syughlan faja'alu lahum qati'an minasya faja'ala yaqra'u bi ummil Qur'an
fayajma'u tujaqahu wa yadkhulu babaro'a fa'atau bisa faqalu la na'buduhu hatta nas'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasa'aluhu fadhahika wa qala ma adraka annaha ru'ya tuduha batrikuli jahil. Ini yang di dalam kitab Tuhfah semuanya berbeda. Kita akan cari lagi dari kitab yang lain. Dari Abu Sa'id ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beberapa manusia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mereka datang ala hayyin pada satu suku min ahya'il Arab, dari suku-suku Arab. Falam maka tidaklah yakruhum mereka menjamu sebagai tamu ya. Fabainama maka tatkala hum mereka itu kadzalika seperti itu. Nanti kalau beda diberitahu nggih. Il tiba-tiba lutigha disengat sayyidu ulaika, tokohnya mereka itu ya, Pak RT-nya atau Pak RW-nya. Faqalu maka mereka berkata, hal apakah ma'akum bersama kalian min dawain, ada obat? Hal ma'akum apakah bersama kalian dawaun, ada obat? Auraqin atau orang yang meruqyah. Faqalu maka mereka berkata, innakum sesungguhnya kalian lam taqruna, kalian tidak menjamu kami. Nah, sekarang tuqruna, sesungguhnya kalian lam tuqruna, kalian tidak menjamu kami. Okay. Yakruhum ya. Wala naf'alu, dan kami tidak mau melakukan, hatta taj'alu, sehingga kalian memberikan, lana bagi kami, ju'lan, satu hadiah dari sayembara, disebut ju'al. Faja'alu, lalu mereka pun memberikan lahum bagi mereka qati'an, sepotong minasya'i, dari kambing, maksudnya sejumlah kambing ya. Jumlahnya disebutkan dalam hadis yang lain 30 kambing. Faja'ala, lalu dia berbuat, yaqra'u, membaca, bi ummil qur'ani, surat al-fatihah, wa yajma'u, dan dia mengumpulkan buzaqahu, ludahnya, wa yadfilu, dan dia meludah, yadfulu, dia meludah. Fabara'a, lalu dia pun sembuh. Fa'atau, lalu mereka itu datang bisyai, dengan kambing-kambing. Faqalu, lalu mereka berkata, la na'khudhuhu, kami tidak mau mengambil kambing itu, hatta nas'ala, sehingga kami bertanya kepada an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Fasa'aluhu, lalu mereka bertanya kepada Nabi. Fadhahika, lalu beliau tertawa. Wa qala, dan bersabda, wa ma adraka, dan apa yang memberitahu kepada kamu, annaha ruqyah, bahwasanya al-fatihah itu adalah ruqyah. Ma adraka annaha ruqyah. Khudhuha, ambillah kambing-kambing itu, wadribuli, dan berikanlah untuk saya, bisahmin, satu saham, satu bagian dari kambing-kambing tersebut. Ini cerita yang sudah populer. Ada beberapa sahabat Nabi mampir di satu kampung. Biasanya kebiasaan orang Arab itu orangnya dermawan-dermawan. Kalau ada tamu mampir di kampung, kenal atau tidak, pasti dikasih jamuan. Nah ini ternyata orang-orangnya pelit Pak, tidak mau ngasih jamuan. Bisa jadi ini kampungnya kampung Bahiliyah. Karena kampung Bahiliyah itu terkenal di kalangan orang-orang Arab, kampung paling pelit. Itu sudah populer. Pokoknya dari orang Bahili, mungkin ngai panganan. Nah kemudian mereka ternyata oleh Allah ditakdirkan tokohnya itu terkena sengatan. Sengatan ini maksudnya adalah sengatan binatang berbisa, ya, bisa ular, bisa kalajengking. Nah, kemudian mereka minta untuk diruqyah.
Kemudian dijawab oleh para sahabat Nabi ini, kalian tadi tidak mau ngasih jamuan, sekarang mau minta ruqyah. Ya kami tidak mau ngasih ruqyah, kecuali kalau kamu mau ngasih hadiah sayembara. Kalau sembuh maka dapat hadiah, kalau tidak sembuh nggak dapat hadiah. Nah itu yang berkaitan dengan kitabnya tadi, kitab Ju'alah. Berarti sayembara itu boleh atau tidak? Boleh. Halal atau tidak? Halal. Yang penting kita sudah menunaikan syaratnya yang disayembarakan. Siapa yang menemukan mobil saya yang hilang, maka dapat 1 juta. Berarti harus nemukan. Kalau nggak nemukan berarti nggak dapat. Siapa yang bisa ngajari anak saya juz 30, maka saya kasih 2 juta. Nah, kalau anaknya betul-betul sudah hafal juz 30, kasih 2 juta. Kalau belum hafal ya berarti belum berhak. Harus sampai hafal sesuai dengan persyaratan. Itu namanya ju'alah. Akhirnya mereka sepakat, Pak. Mereka memberikan qati'. Nah, qati' di sini adalah 30 ekor unta. Kok banyak sekali mintanya? Kok unta? Kambing ya. Kok banyak sekali mintanya? Tidak banyak, karena jumlahnya para sahabat waktu itu memang 30 orang. Jadi maksudnya masing-masing dikasih 1 ekor kambing ya. Jadi mintanya 30 sesuai jumlahnya rombongan, dan ini kan raja sehingga dia itu kaya, 30 kambing itu gampang. Nah, maka ini jangan dianggap serakahnya para sahabat, bukan ya. Ini memang keinginan mereka sendiri. Lalu akhirnya dia meruqyah dengan Al-Fatihah. Caranya meruqyah bagaimana? Bacakan Fatihah. Setelah dibaca, kemudian ludahnya dikumpulkan di mulut. Kemudian diludahkan di tempat yang terkena sengatan kalajengking. Nah, ini bisa dilakukan oleh setiap orang, Pak. Sehingga siapapun dari kita kalau sakit maka silahkan baca surat Al-Fatihah. Kemudian silahkan meludah di tempat yang sakit. Boleh juga diludahkan di jari, digabungkan dengan tanah, kemudian baru dioleskan di tempat yang sakit. Jadi boleh langsung ludah, boleh juga dicampur dengan apa? Tanah. Apakah ada dalilnya? Ada. Biriqati ba'dina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kalau membacakan doa untuk orang sakit mengucapkan bismillah turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna bi'ilni rabbina. Dengan nama Allah, debu dari tanah kami, artinya dicampurkan dengan debu. Biriqati ba'dina, dicampur dengan ludah dari sebagian kami. Nah, jadi diludahkan kemudian ditempelkan di tanah. Yushfa saqimuna, disembuhkan orang yang sakit di antara kami bi'ilni rabbina, dengan izin dari pemelihara kami. Di sini tidak disebutkan dia membaca Al-Qur'annya kapan. Dalam hadis yang lain disebutkan pagi sore, pagi sore, pagi sore. Di sini tidak disebutkan berapa hari. Dalam hadis yang lain disebutkan salasan, berarti 3 hari. Nah, jadi selama 3 hari dibacakan surat Al-Fatihah pagi sore, pagi sore. Disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jumlah 3 hari ini kita temukan juga hadis yang semisal, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang rumah yang ada setannya. Bagaimana cara mengusir setan tadi? Nah, bacakan ayat 3 kali 3 hari, Pak. Nih sabda Nabi. Ayataini khatama bihima surat Al-Baqarah. 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Wala yuqra'ani fi darin thalatha layalin. 2 ayat itu kalau dibaca pada satu rumah selama 3 hari, fayaqrabuha syaitan, tidak mungkin setan mendekatinya lagi. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, maka kalau panjenengan meruqyah baik orang sakit atau meruqyah rumah atau tempat, maka yang sabar ya, 3 hari minimal. Jangan hanya 1 hari kemudian minta sembuh ya. 3 hari sabar dulu ya. Nah, 3 hari insya Allah ada efeknya dengan sebab barokahnya Al-Quran. Bahkan kadang-kadang tidak perlu 3 hari, terserah Allah. Karena saya masih ingat ketika saya masih santri, kemudian Pak Di saya masuk rumah sakit nih,
Katanya tuh nggak bisa tidur Pak, susah sekali, ngelibak-ngelibak terus ya di atas tempat tidur, nggak bisa tidur. Nah, kemudian pas saya menjenguk, saya minta izin, saya bacakan 3 kul, kemudian ditiupkan dari kepala sampai ke kaki. Nah, ternyata setelah itu langsung angler katanya. Nah, saya juga nggak tahu kalau waktu itu angler, karena diceritakan setelah itu ya. Ternyata setelah diruqyah jadi nyaman. Nah, dan ini pun bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Tidak harus orang melakukan kepada orang lain. Orang melakukan kepada diri sendiri bisa. Panjangan sakit, baca Al-Fatihah, kemudian dioleskan di tempat yang sakit. Sakit gigi, ini. Sakit mata, mata. Sakit perut, oleskan di perut. Dan ini sunnah yang sudah mati menurut saya. Karena banyak dari umat Islam kalau sakit mikirnya apa? Apotek, dokter, obat nih. Bawa Fatihah dulu yang dipikir sebelum dokter atau sebelum obat nih. Ya obat bolehlah, tapi Fatihahnya ini lebih penting daripada obat itu karena ini sifatnya adalah tibbun nabawi yang bersifat rohani. Nah, mari kita lihat ada satu hadis yang bagus dalam bab ini. Alaikum bisyifaaini, lazimilah 2 macam pengobatan atau kesembuhan, al-asal wal Quran, madu dan Al-Quran. Ini bukan sabda Nabi, tapi ini perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, lazimilah untuk menggunakan 2 pengobatan, madu dan Al-Quran. Nah, Al-Quran ini bisa kita pilih terserah surat apa saja. Tapi kalau mau kita baca surat Al-Fatihah, ini tadi hadisnya ya, dalilnya ini bahwasanya dia memilih surat Al-Fatihah, yaitu di sini disebutkan faja'ala yaqra'u bi ummil Quran. Nah, ummil Quran ini adalah surat Al-Fatihah. Kemudian dalam hadis ini, setelah mereka mendapatkan upah ju'alah atau upah sayembara tadi, mereka tidak berani ngambil sampai tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya sikap wara'. Wara' itu kalau kita tidak tahu apakah halal atau haram, maka berhenti. Sampai kita tabayun, jelas halal diambil. Nah, itu wara'. Dan wara' itu fadilahnya sangat besar. Mari kita lihat hadisnya. La yu'dalu birri'ah. Tidak bisa ditandingi sikap wara' itu. Artinya sikap wara' itu sikap yang paling tinggi dalam Islam, tidak ada tandingannya. Hadis ini memang derajatnya dhaif, riwayat Imam Tirmidzi, tetapi hadis ini maknanya sahih, bahwasanya sikap wara' itu tidak bisa ditandingi. Kenapa maknanya sahih? Karena kita temukan hadis yang lain. Khairu dinikum al-wara'u, sebaik-baik urusan agama kalian adalah sikap wara'. Hadis riwayat Abu Syekh, derajatnya sahih. Nah, maka sikap wara' ini tidak bisa ditandingi karena dia itu adalah perkara agama yang paling baik. Nah, kemudian setelah mereka bertemu dengan Nabi, Nabi tersenyum. Tersenyumnya Nabi ini ada maknanya, Pak. Nabi kalau marah wajahnya merah. Kalau ridho beliau senyum. Nah, di sini Nabi tersenyum, berarti Nabi ridho. Cocok kamu, kamu meruqyah dengan surat Al-Fatihah, cocok. Dan beliau bertanya, dari mana kamu tahu bahwasanya Al-Fatihah bisa untuk ruqyah? Nah, jawabannya jelas dari Al-Quran sendiri. Allah mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang merupakan kesembuhan dan merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Untuk orang-orang beriman bisa rahmat, Pak. Tapi kalau syifa, ya ini bisa untuk orang kafir dan orang mukmin sekaligus, sebagaimana dalam kasus ini tadi ya, karena yang diruqyah oleh para sahabat adalah orang-orang kafir di sini. Kemudian Nabi SAW minta diberikan sahmin, 1 saham. Ini bukan karena Nabi rakus, bukan. Tapi Nabi ingin menenangkan hati para sahabat. Kamu kan ragu-ragu, ini halal atau tidak? Nah, saya katakan halal. Supaya mereka yakin halalnya 100%, maka Nabi ikut makan, gitu maksudnya. Jadi bukan berarti beliau pengen mendapatkan harta dunia, bukan ya.
tapi dalam rangka menenangkan hatinya para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka silakan kalau panjenengan menemukan satu sayembara, silahkan dilakukan sayembara tersebut, tidak ada masalah. Di dalam Islam dihalalkan. Siapa yang bisa bangun rumah saya ini, kalau nanti jadi 2 lantai maka bayarnya sekian. Nah, sayembara namanya. Boleh seperti itu. Monggo. Kitabul Faraid, kitab tentang bagian-bagian warisan yang sudah ditentukan. Disebut faraid karena sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Surat apa? An-Nisa ayat 11, 12 dan ayat terakhir. Yang dimaksud ditentukan ini, Allah mengatakan falahan nisaf. Kalau cuma satu anak cewek dapatnya separuh, kalau 2 cewek 2/3, kalau awali abawai untuk orang tuanya masing-masing dapatnya 1/6. Nah, ini jumlah-jumlah yang sudah ditentukan, ini namanya faraid. Ya, jadi faraid adalah bagian yang sudah ditentukan dari harta warisan. Monggo. Jabirin radhiyallahu anhu qala alayya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ana maridun fata'a bi wudu'in fatawadda thumma nadha alayya min wudu'ihi qala fa'afaqtu faqultu ya Rasulullah innama li aqwat fa nazalat ayatul faraid. Wa anhu, dari siapa? Jabirin. An Jabir. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, dakhala, telah masuk alayya kepada saya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ana, sementara saya ini maridun, sedang sakit. Fada'a, lalu beliau meminta biwadu'in, air wudu. Fatawadda'a, lalu beliau berwudu. Thumma nadhaha, kemudian beliau memercikkan alayya, kepada saya, min wadu'ihi, dari alat wudunya, air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia mengatakan fa'afaqtu, lalu saya pun sadar dari pingsan. Kenapa? Oh, di situ wudu. Wudu. Ya sudah. Fa'afaqtu, lalu saya sadar. Faqultu, lalu saya mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innama, sesungguhnya tiada lain, li, bagi saya, akhawatun, saudari-saudari perempuan. Fanazalat, maka turunlah ayatul faraid, ayat faraid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa ayat faraid, yaitu surat An-Nisa ayat 11, 12 dan terakhir, itu turunnya gara-gara kasusnya Jabir radhiyallahu anhu. Ayat yang turun ada sebabnya, itu disebut ayatun sababiyatun, yaitu dzatu sababin nuzul. Ayat-ayat yang memiliki sebab akhirnya turun ayat. Maka ayat Quran bisa dibagi 2. Ada ayat-ayat sababiyah, ada sebabnya baru turun. Ada ayat-ayat ibtidaiyah, tanpa sebab tiba-tiba turun sesuai kehendak Allah. Rata-rata ayat itu adalah ibtidaiyah, adapun sababiyah ini bisa dihitung, ya, tidak semua ayat sababiyah, lebih sedikit yang sababiyah ini. Nah, ini termasuk ayat yang sababiyah. Jabir mengatakan Rasulullah menjenguk saya ketika sakit. Dan ini termasuk tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawaduknya dari sisi mana? Dari sisi Jabir itu anak muda, Pak. Jadi sahabat Nabi kan dibagi 2. Ada yang tua-tua seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, gitu. Tapi ada yang muda-muda seperti Jabir, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, anak-anak muda ini, gitu. Ini sakit dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat bagaimana tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena adalah Nabi ya'ti du'afa al-muslimin, mendatangi orang-orang lemah dari kalangan muslimin, wa yazuruhum, dan menziarahi mereka, wa ya'udu mardahum, dan menjenguk orang sakit mereka, wa yashhadu janaizahum, dan menghadiri jenazah mereka.
Memang hukumnya tidak wajib, ya. Tetapi Nabi SAW memang orangnya sangat-sangat tawadhu, sehingga beliau pun mau menjenguk sahabat yang masih sangat muda, yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan Nabi minta air wudhu, kemudian wudhu memercikkan air wudhunya kepada Jabir. Ini menunjukkan bahwa orang yang pingsan itu disunahkan kita untuk memerciki air padanya supaya dia sadar dari pingsannya. Dan ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sakit terhadap dirinya sendiri juga. Mari kita lihat sab'a qirab. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sakit, beliau mengatakan, subbu alayya sab'a qirabin, tuangkan pada diriku 7 girbah. Girbah itu wadah dari kulit. Min sab'i abar, dari 7 sumur syatta yang berbeda-beda, supaya saya bisa keluar kepada manusia untuk menyampaikan wasiat kepada mereka. Nah, dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah diperciki dengan air kemudian pingsan lagi. Setelah itu bangun, minta air lagi, diperciki, pingsan lagi. Berkali-kali pingsannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa wudu atau bekas air wudu itu tidak najis, karena kalau najis tidak mungkin dicurahkan kepada orang lain. Dan ini dilakukan oleh Nabi terhadap anak kecil juga, majatan. Mahmud bin Rabi', seorang sahabat Nabi yang masih kecil, usia 5 tahun, dia mengatakan, aqaltu, saya masih ingat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, majatan, satu semburan yang beliau semburkan pada wajah saya. Waktu itu saya anak usia 5 tahun. Semburannya diambil dari satu ember. Nah, ini menunjukkan bahwa air wudhu kita atau bekas air wudhu kita itu masih suci, sehingga boleh untuk apa? Digunakan untuk hal-hal yang diperlukan seperti ini. Kemudian dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Jabir mengatakan, saya hanya punya saudari perempuan. Artinya apa? Pewaris saya, bapak sudah nggak ada, sudah mati. Ibu sudah nggak ada, sudah mati. Kan bapak ibu kan pewaris, Pak. Anak tidak ada. Waktu itu belum punya anak, Jabir radhiyallahu anhu. Ya, dia cuma memiliki akhwatun, saudari-saudari perempuan. Nah, maka saudari perempuan itu bisa mewarisi si mayit kalau memang tidak ada yang lain tadi. Bapak ibu tidak ada, anak tidak ada. Nah, kalau ada bapak ibu, ada anak, ya sudah untuk bapak ibu dan anak. Tapi ketika tidak ada bapak ibu, tidak ada anak, maka saudari perempuan ini bisa mendapatkan warisan. Nah, sekarang mari kita lihat ayatnya di dalam surat An-Nisa. Karena di dalam surat An-Nisa itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan 2 hal. Perhatikan ayat 12 ya. Dalam ayat 12 ini Allah mengatakan, wa in kana rajulun yurathu kalalah. Kalau ada seseorang diwarisi secara kalalah. Kalalah itu bapak ibu tidak ada, anak tidak ada, atas tidak ada, bawah tidak ada. Itu namanya apa? Kalalah. Nah, kalau kondisi seperti itu, awimra'atun, atau ada seorang perempuan juga diwarisi secara kalalah, walahu akhun, dia punya satu laki-laki saudara, satu saudara laki-laki, au ukhtun, atau satu saudari perempuan, falikulli wahidim minhumas sudus, maka masing-masing dari keduanya mendapatkan 1/6. Diingat-ingat nggih, 1/6. Sekarang kita lihat lagi surat An-Nisa ayat terakhir. Nanti kita bandingkan. Pada surat An-Nisa ayat terakhir, Allah mengatakan, qulillahu yuftikum fil kalalah. Allah menjelaskan tentang kalalah. Jika seseorang itu mati, tidak punya anak, juga tidak punya bapak, tapi dia punya satu saudari perempuan, maka dia mendapatkan separuh. Ayat yang pertama menyebutkan berapa? 1/6. Ayat yang ini menyebutkan separuh. Ki piye iki?
Ayatnya kan sama ini, sama-sama kalalah, sama-sama bicara tentang pewarisnya satu saudari perempuan, kok hasilnya beda. Nah, di sini perlu diingat-ingat bahwasanya ukhtun pada ayat yang ke-12 itu adalah ukhtun syaqiqatun aw li abin, ukhtun li ummin, saudara seibu. Terus ukhtun yang ayat terakhir mana ini? Ayat berapa ini, Pak? 176. Yang 176 itu adalah ukhtun syaqiqatun au li abin, saudari sekandung atau saudari sebapak. Nah, maka diingat-ingat untuk yang pertama ini adalah saudari seibu. Untuk yang kedua ayat 176 ini saudari sebapak atau saudari sekandung. Makanya sebagian sahabat Nabi kalau membaca ayat ini, ayat 12 surat An-Nisa, itu dia baca gini, Pak. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atu wa lahu akhun aw ukhtum min ummin. Ada tambahan min ummin. Saudara laki-laki atau saudari perempuan seibu, falikulli wahidin minhum as-sudus. Tapi tambahan seibu tadi min ummin ini jangan dibaca dalam qiraah Quran, nggak boleh. Karena kalau kita membaca Quran itu harus yang mutawatir. Nah, kata-kata min ummin, ya, min ummin ini adalah qiraah yang tidak mutawatir, tapi bisa digunakan untuk tafsir. Nah, insya Allah kalau kita mengetahui ini tidak akan terjadi kerancuan lagi ketika membaca dua ayat yang isinya hampir mirip itu. Monggo tuh. Dari Ibnu Abbas nih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhiqu, berikanlah al-faraidha, bagian-bagian warisan yang sudah ditentukan, bi ahliha, kepada pemiliknya masing-masing. Terus kalau sisa gimana? Fama baqiya, maka apa yang sisa yang disebut asabah, fahuwa, maka dia itu li aula, untuk yang paling dekat, yaitu kepada si mayit, rajulin dzakarin, yang laki-laki. Dari laki-laki yang paling dekat hubungannya kepada si mayit. Contoh, Pak, Abu Zaidan misalnya mati, jangan diaminkan loh, Pak. Contoh, Pak, saya masih punya bapak Abun, saya masih punya ibu Umun, saya masih punya istri Zaujatun, kemudian saya punya 5 anak laki-laki, kemudian saya punya 1 anak perempuan. Nah, berarti 6 ya anaknya. Baik, mari kita hitung. Bapak saya mendapatkan berapa? 1/6. Enaknya pakai 1/6. Ibu saya mendapatkan 1/6. Istri saya mendapatkan 1/8. Nah, inilah yang dimaksud al-hiqu, berikanlah al-faraid, bagian-bagian yang sudah ditentukan oleh Allah dalam warisan, bi ahliha, kepada pemiliknya masing-masing. Bapak saya dikasih 1/6 sesuai ayat 11. Ibu saya dikasih 1/6 sesuai ayat 11. Kemudian istri saya dikasih 1/8 sesuai ayat 12. Pokoknya kan 3 ayat saja kan, 11, 12 sama terakhir. Nah, sesuai ayatnya ini, bapak termasuk pemilik faraid, ibu termasuk pemilik faraid, istri termasuk pemilik faraid. Terus kata Nabi, fama baqiya, apa yang tersisa, maka dia itu diberikan kepada laki-laki yang paling dekat kepada si mayit. Yang paling dekat di sini siapa? Anak. Tapi karena di sini ada perempuan, anak perempuan, otomatis anak perempuan pun juga dapat. Nah, sehingga
sisanya diberikan kepada 5 anak laki-laki plus 1 anak perempuan, dengan bagian yang laki-laki double dari bagiannya perempuan. Seandainya perempuannya dapat 1 juta, nah berarti masing-masing anak laki-laki dapatnya 2 juta, 2 juta. Ini cara menghitung pembagian warisan seperti itu. Jadi didahulukan yang faraid. Faraid sudah selesai, nah, baru kemudian sisanya diberikan kepada asobah. Karena itu para ulama sudah membuat satu bait syair untuk memudahkan masalah ini. Bait syair yang paling saya sukai adalah Matnur Rahbiyah karya Al-Imam Ar-Rahbi. Wa'lam bi annal irtha naw'ani huma fardun wa ta'sibun ala ma qusima. Ketahuilah bahwasanya warisan itu ada 2 macam. Ada yang faridah yang sudah ditentukan tadi, ada yang asabah yang sisa sesuai pembagian. Fal fardu, maka pembagian yang sudah ditentukan fi nassil kitab sittah, di dalam nas Al-Qur'an ada 6. La fardha fil irthi siwa halbatah, tidak ada lagi pembagian warisan yang ditentukan selain dari 6 tadi. 6 itu apa saja? Nisfun wa rub'un thumma nisfur rub'i wa thuluthu wa sudsu bin nassi syar'i. Nisfun berapa? Separuh. Rub'un berapa? Separuhnya separuh, yaitu 1/4. Thumma nisfur rub'i, kemudian separuhnya 1/4, berapa? 1/8. Nah, jadi turun terus ya. Setengah, kemudian 1/4, 1/8. Separuhnya. Kemudian wathulthu dan 1/3, wasudsu dan 1/6 binassi syar'i, dengan nas syariat yaitu dalam Quran. Wathulutsani, lalu 2/3, wahumat tamamu fahfadz fakullu hafidhin imamu. Silahkan ini dihafalkan, kalau panjenengan hafal maka akan menjadi imam, orang yang menjadi panutan dalam bab ilmu agama. Nah, maka untuk mengingatnya gampang. Setengahnya lagi. 2/3, setengahnya 2/3, setengahnya lagi. Setengah, 1/4, 1/8. 2/3, 1/3, 1/6. Adapun siapa pemiliknya? Nah, nanti silahkan dibaca surat An-Nisa ayat yang ke-11 dan 12 tadi. Karena itu kalau di pesantren saya, itu santri saya kasih kewajiban menghafalkan 3 ayat ini seperti apal surat Al-Fatihah, Pak. Kalau belum apal seperti surat Al-Fatihah, belum lulus. Jadi membaca ayat ini nggak usah mikir lagi, udah wes langsung. Seperti kalau kita baca Al-Fatihah. Nah, insya Allah kalau kita sudah hafal ayat-ayat ini seperti Al-Fatihah, paham maknanya, mudah sekali untuk membagi warisan yang sederhana. Paling-paling susahnya itu kalau ada warisan yang kurang sederhana, ya. Tidak segera dibagi, kemudian akhirnya numpuk-numpuk macam-macam yang mendapatkan warisan, itu yang jadi susah. Tapi kalau sederhana seperti contoh kematian saya tadi, maka dibagi dengan sangat-sangat mudah. Kemudian di sini Rasulullah SAW mengatakan, apa yang tersisa itu diberikan kepada laki-laki yang terdekat kepada si mayit. Rojulin laki-laki, zakarin laki-laki. Kenapa diulang 2 kali? Rojulin, zakarin. Kenapa tidak rojulin saja, kemudian zakarnya dihapus? Kan artinya sama. Memang artinya sama, Pak, rojulin dengan zakar. Tetapi kata-kata zakar ini disebutkan setelah kata-kata rojul itu untuk 2 makna. Makna yang pertama, bahwasanya ini tidak khusus untuk yang sudah dewasa. Orang Arab jahiliyah mengatakan yang bisa mewarisi itu harus laki-laki dan harus dewasa. Berarti anak-anak tidak dapat warisan. Ini jahiliyah ya. Perempuan nggak dapat warisan. Nah, oleh Nabi dihapus adat itu. Nggak begitu ya, zakarin. Nah, kata-kata zakar ini mencakup bayi maupun orang dewasa. Kalau laki-laki disebut zakar. Tapi kalau rajulin ini memang khusus yang sudah dewasa. Kita ini zakar, kita ini rajul. Anak-anak kita yang masih SD, nah itu disebutnya zakar karena belum balik. Kemudian kata-kata zakar ini disebutkan setelah rajul. Fungsinya yang kedua adalah untuk melenyapkan orang yang mukhannas, orang yang dia itu punya 2 alat kelamin.
Alat kelamin cewek ada, alat kelamin cowok juga ada. Nah, ini namanya mukhannats. Orang seperti ini tidak masuk pada dzakar karena dia punya dua alat kelamin. Nah, terus kalau punya dua alat kelamin, hukumnya bagaimana itu? Dia disambungkan dengan para perempuan, jatahnya sama dengan perempuan, ataukah jatahnya sama dengan laki-laki, atau jatahnya tengah-tengah? Misalnya, yang perempuan dapat 1 juta, berarti yang laki-laki dapat berapa? 2 juta, gitu. Nah, sekarang yang mukhannats dapatnya berapa? Kalau disamakan laki-laki, kok kualik. Laki-laki perempuan 1 juta, laki-laki 2 juta. Kalau disamakan dengan perempuan berarti 1. Disamakan dengan laki-laki berarti 2. Kalau dibuat tengah-tengah berarti 1,5. Nah, di sini ada kaidahnya, Pak. Kaidahnya adalah al-malu kal mabali. Al-mal, harta warisan, kal mabal, seperti pipis. Dua alat kelamin, pipisnya dari mana? Kalau pipisnya dari setiknya, berarti dihukumi sebagai laki-laki. Warisannya tadi. Kalau pipisnya dari kelamin perempuan, berarti hukumnya disamakan dengan perempuan. Al-mal kal mabal, harta warisan seperti pipisnya. Ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.